Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebeam di sini. Karena Arc Egghead sudah selesai dan mungkin dalam waktu dekat kita akan mendapatkan informasi tentang bounty terbaru dari bajak laut topi jerami. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian flashback tentang perjalanan bounty semua kru bajak laut topi jerami. Gue akan coba ceritain bagaimana kru topi jerami mendapatkan bounty pertamanya hingga bounty saat ini, tepatnya setelah Arc Wano. Oh ya, kalian bisa komen juga ya prediksi bounty masing-masing kru bajak laut topi jerami setelah Arc Egghead. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai perjalanan bounty dari kru yang paling baru bergabung, Jinbei Knight of the Sea. Jinbei pertama kali mendapatkan bounty pada saat menjadi anggota bajak laut Sun di bawah Fisher Tiger. Sebagai anggota atau kru biasa, Jinbei mendapatkan bounty awal yang cukup tinggi, yaitu 76 juta berry. Singkat cerita, setelah kematian Fisher Tiger, Jinbei diangkat menjadi kapten baru bajak laut Sun. Pada saat menjadi kapten, bounty Jinbei naik cukup drastis menjadi 250 juta berry. Nah, tapi ketika Jinbei memutuskan untuk bergabung dengan si Chibukai, bounty tersebut akhirnya dibekukan. Singkat cerita, bounty Jinbei akhirnya kembali aktif ketika dia pertama tidak mematuhi perintah pemerintah dunia untuk membantu dalam perang Marineford melawan Whitebeard. Kedua, di Impel Down, Jinbei juga membantu dalam pelarian massal. Dan ketiga, dalam perang Marineford, Jinbei justru bertarung di sisi Whitebeard melawan Angkatan Laut. Dari ketiga tindakan besar itu, bounty Jinbei akhirnya aktif kembali dan naik menjadi 438 juta berry. Setelah Arc Marineford, butuh waktu lama untuk Jinbei mendapatkan kenaikan harga bounty-nya. Bounty Jinbei baru naik setelah bergabung ke bajak laut topi jerami dan terlibat dalam serangan di Onigashima, tepatnya karena berhasil mengalahkan Wushu. Setelah Arc Wano, Jinbei saat ini memiliki bounty sebesar 1,1 miliar berry. Oke, dari Jinbei kita lanjut ke Soul King Brook. Brook diketahui mendapatkan bounty pertamanya sebelum dia meninggal, tepatnya ketika menjadi kru Rubber Pirates, yaitu sebesar 33 juta berry. Singkat cerita, setelah hidup kembali karena buah iblisnya dan bergabung ke bajak laut topi jerami, Brook mendapatkan bounty terbarunya sebesar 83 juta berry. Brook mendapatkan bounty itu setelah terlibat dalam insiden di Dressrosa. Fast forward sedikit ke Arc Wano, Brook juga punya peran penting pada insiden di Onigashima. Brook membantu dalam mengalahkan Beast Pirates serta membantu mencegah CP0 dalam menculik Robin. Akhirnya, setelah Arc Wano selesai, Brook mendapatkan kenaikan bounty menjadi 383 juta berry. Oke, kita lanjut ke Franky. Jujur, gue cukup kaget karena bounty pertama Franky nggak sebesar yang gue harapkan. Padahal, kalau kalian inget-inget, peran Franky pada Enies Lobby cukup menonjol dari mulai mengalahkan agen CP9 Fukuro, dan yang paling epic yaitu membakar blueprint dari Pluton. Dari aksi yang dia lakukan, Franky hanya mendapatkan bounty sebesar 44 juta berry. Setelah Arc Enies Lobby selesai, Franky baru mendapatkan bounty baru setelah Arc Dressrosa. Di Dressrosa, Franky berhasil mengalahkan Senor Pink dan sukses mendapatkan kenaikan bounty menjadi 94 juta berry. Di momen ini, foto Franky juga diupdate menjadi General Franky. Singkat cerita, kita lanjut ke Arc Wano. Setelah Franky mengalahkan Sasaki, salah satu dari Tobiroppo, dan terlibat dalam insiden di Onigashima, setelah Arc Wano, Franky mendapatkan kenaikan bounty menjadi 394 juta berry. Oke, lanjut ke anak setan Robin. Cerita perjalanan Robin mendapatkan bounty pertamanya bisa dibilang yang paling menarik. Bayangin aja, Robin sudah menjadi buronan pada saat dia berumur 8 tahun. Robin diburu karena kemampuannya membaca dan memahami isi dari poneglyph. Nah, tapi untuk menutupi kemampuan itu dari dunia, pemerintah dengan keliru mengatakan bahwa Robin mendapatkan bounty pertamanya karena berhasil menghancurkan 6 kapal angkatan laut pada saat dia masih kecil. Bounty pertama Robin menjadi bounty tertinggi di bajak laut topi jerami, yaitu 79 juta berry. Singkat cerita, karena keterlibatannya dalam insiden di Enies Lobby, bounty Robin setelah sekian lama akhirnya naik menjadi 80 juta berry dan akhirnya fotonya diupdate menjadi Robin versi dewasa.
dewasa. Sama seperti hampir semua kru yang lain, Robin mendapatkan kenaikan bounty ketiga menjadi 130 juta berry setelah arc Dressrosa karena telah membantu dalam mengalahkan Doflamingo. Nah, lanjut ke arc Wano. Setelah Robin mengalahkan salah satu Tobiropo Black Maria dengan sangat epic dan pengetahuannya tentang Poneglyph semakin meningkat, Robin mendapatkan bounty menjadi 930 juta berry dan menjadi salah satu kru bajak laut topi jerami dengan bounty tertinggi. Oke, lanjut ke Chopper yang punya kisah perjalanan bounty paling sedih di One Piece. Kalau bisa gue simpulin, bounty kecil yang dimiliki Chopper terjadi karena satu alasan, yaitu Chopper dianggap sebagai hewan peliharaan. Bayangin aja, setelah keterlibatan Chopper dalam Enies Lobby dan berhasil mengalahkan salah satu agen CP9 Kumadori, Chopper hanya mendapatkan bounty sebesar 50 berry. Setelah insiden di Dressrosa, bounty Chopper hanya naik 50 berry menjadi 100 berry. Bahkan terakhir, setelah menjadi salah satu kru Yonko dan terlibat dalam insiden di Onigashima, Chopper hanya memiliki bounty akhir sebesar 1000 berry. Nah, menurut kalian apakah di akhir nanti Chopper akan memiliki bounty yang layak? Oke, dari Chopper kita lanjut ke Sanji. Sama seperti Chopper dan beberapa kru yang lain, Sanji baru mendapatkan bounty pertamanya setelah insiden di Enies Lobby. Sanji berhasil mengalahkan salah satu agen CP9 Jabra. Uniknya, pada saat seorang fotografer ingin mengambil foto Sanji untuk diletakkan di poster burunannya, fotografer tersebut lupa membuka tutup lensa kameranya, sehingga angkatan laut terpaksa menggunakan sketsa wajah yang sama sekali nggak mirip sama Sanji. Sketsa ini justru mirip banget dengan orang bernama Duval. Nah, bounty pertama Sanji juga cenderung besar, yaitu 77 juta berry. Selanjutnya, setelah Sanji terlibat pada insiden di Dressrosa, bounty Sanji juga naik menjadi 177 juta berry. Di sini ada dua hal yang berubah. Pertama, foto Sanji sekarang tidak menggunakan sketsa lagi. Kedua, syarat untuk menebus bounty-nya berubah menjadi only alive atau hanya hidup atas permintaan ayahnya. Singkat cerita, kita lanjut ke arc Whole Cake Island. Setelah beberapa kru topi jerami melakukan penyerangan terhadap bajak laut Big Mom dengan tujuan untuk menyelamatkan Sanji dari pernikahan paksa, bounty Sanji juga meningkat menjadi 330 juta berry. Nah, di momen ini status Sanji sebagai keluarga Vinsmoke juga sudah diketahui secara publik. Selain itu, syaratnya juga berubah kembali menjadi dead or alive. Di momen ini untuk pertama kalinya bounty Sanji di atas Zoro. Terakhir, bounty keempat Sanji didapatkan setelah arc Wano sebesar 1 miliar plus. Kenaikan signifikan ini didapatkan Sanji karena berhasil mengalahkan Queen All-Star Beast Pirate. Oke, lanjut ke God Usopp yang punya cerita bounty yang gak kalah menarik. Pada saat insiden di Enies Lobby, Usopp menyamar menjadi Sogeking. Di sana, Usopp berhasil menunjukkan aksi epik, yaitu menembak jatuh bendera pemerintah dunia. Karena aksi dan keterlibatannya di Enies Lobby, Usopp mendapatkan bounty sebesar 30 juta berry. Nah, tapi bounty tersebut ditulis dengan nama Sogeking dan fotonya juga menunjukkan Usopp dengan topeng Sogekingnya. Nah, singkat cerita, setelah arc Dressrosa, karena Usopp berhasil mengalahkan salah satu kru bajak laut Don Quixote Sugar dan membebaskan mainan yang diperbudak di seluruh Dressrosa, Usopp mendapatkan julukan dewa. Oleh sebab itu, pada poster bounty berikutnya nama Usopp ditulis sebagai God Usopp dan mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan menjadi 200 juta berry. Nah, sama seperti yang lain, bounty terakhir Usopp juga didapatkan setelah arc Wano. Secara mengejutkan, Usopp mendapatkan kenaikan bounty yang cukup signifikan menjadi 500 juta berry. Jujur, gue lumayan kaget soalnya performa Usopp di Wano menurut gue nggak begitu maksimal. Bahkan Usopp nggak secara langsung atau one on one mengalahkan Beast Pirate. Oke, lanjut ke Nami. Sama seperti Usopp dan beberapa anggota yang lain, Nami juga mendapatkan bounty pertamanya setelah insiden di Enies Lobby. Di sana, Nami berhasil mengalahkan salah satu agen CP9 yaitu Khalifa. Hal yang menarik pada poster Nami adalah fotonya. Buat yang mungkin lupa, foto Nami diambil dengan dalih palsu oleh seorang reporter yang ingin mengambil gambar
gambar untuk majalah. Nah, sehingga pose Nami paling bagus dibanding foto-foto anggota yang lain. Oke, anyway, bounty pertama Nami termasuk yang paling kecil, yaitu 16 juta berry. Nah, fast forward ke arc Dressrosa, Nami mendapatkan bounty keduanya sebesar 66 juta berry. Lalu terakhir setelah arc Wano, Nami mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan menjadi 366 juta berry karena berhasil mengalahkan salah satu Tobiropo ulti. Oke, lanjut ke first mate Luffy, Roronoa Zoro. Zoro menjadi anggota pertama setelah Luffy yang mendapatkan bounty, tepatnya setelah arc Alabasta ketika Zoro berhasil mengalahkan Dust Bones dari Baroque. Selain itu, Zoro juga berhasil mengalahkan 100 pemburu hadiah di Whiskey Peak. Bounty pertama Zoro sebesar 60 juta berry. Oke, lanjut setelah insiden di Enies Lobby, bounty Zoro naik 2 kali lipat menjadi 120 juta berry setelah dia berhasil mengalahkan salah satu agen terkuat CP9, Kaku. Karena bounty-nya pada saat itu sudah melebihi 100 juta, Zoro dan Luffy diakui sebagai anggota Worst Generation. Oke, lanjut ke bounty ketiga Zoro yang didapatkan setelah berhasil mengalahkan perwira elit bajak laut Don Quixote Pika, yaitu sebesar 320 juta berry. Di momen ini untuk pertama kalinya bounty Zoro lebih rendah daripada Sanji. Oke, lanjut ke bounty terakhir setelah arc Wano. Zoro mendapatkan kenaikan bounty yang sangat signifikan, yaitu 1,1 miliar. Zoro mendapatkan bounty sebesar ini karena berhasil mengalahkan All Star Beast Pirates King. Dengan ini Zoro menjadi anggota dengan bounty tertinggi setelah Luffy. Oke, sekarang saatnya masuk ke perjalanan bounty Kapten Bajak Laut Topi Jerami, Monkey D. Luffy. Kita flashback ke East Blue Saga di mana Luffy berhasil mengalahkan 3 bajak laut top di East Blue, Buggy, Don Krieg, dan Arlong. Karena aksi tersebut, Luffy mendapatkan bounty pertamanya sebesar 30 juta berry. Lanjut ke arc Alabasta di mana Luffy berhasil mengalahkan salah satu Shichibukai Crocodile. Efeknya, Luffy berhasil mengganggu keseimbangan 3 kekuatan besar. Karena insiden ini, Luffy mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 100 juta berry. Di momen ini, Luffy sudah mulai dikenal menjadi bajak laut yang kuat dan mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah dunia. Lanjut kita ke arc Enies Lobby di mana Luffy melakukan banyak banget aksi yang merugikan pemerintah dunia. Pertama, Luffy berhasil mengalahkan 2 agen CP9, Blueno dan juga Lucci. Kedua, Luffy secara resmi mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. 3, Luffy berhasil menyelamatkan Robin dari tahanan pemerintah. Setelah arc Enies Lobby, Luffy mendapatkan bounty baru sebesar 300 juta berry dan dianggap sebagai generasi terburuk atau Worst Generation. Lanjut kita masuk ke arc Thriller Bark, Sabaody, Impel Down, dan Marineford. Pada masa ini Luffy banyak banget melakukan aksi yang menggemparkan dunia. Dari mulai mengalahkan salah satu Shichibukai Gecko Moria, memukul San Carlos salah satu Celestial Dragon, masuk dan keluar Impel Down bersama 241 tahanan, berpartisipasi dalam perang Marineford dalam upaya menyelamatkan Ace, membunyikan lonceng sehingga dianggap sebagai tindakan perang. Terakhir, Luffy juga mengakui secara publik bahwa dia adalah saudara angkat Ace, cucu dari Garp, dan anak dari ketua pasukan revolusi Dragon. Karena seluruh aksi tersebut, bounty Luffy kembali naik menjadi 400 juta berry. Jujur menurut gua harusnya bisa lebih, tapi anyway, kita lanjut ke arc Pang Hazard dan Dressrosa. Pada arc Pang Hazard, Luffy berhasil mengalahkan Caesar Clown. Lalu pada arc Dressrosa, Luffy lagi-lagi berhasil mengalahkan salah satu Shichibukai Doflamingo. Karena momen ini, Luffy mendapatkan kenaikan bounty menjadi 500 juta berry. Oke, lanjut ke arc Whole Cake Island di mana Luffy datang ke teritori Big Mom Pirates dengan niat menyelamatkan Sanji serta melakukan upaya mengalahkan Big Mom. Pada arc ini, Luffy berhasil mengacak-acak teritori Big Mom dan mengalahkan 2 Sweet Commander, Cracker, dan Katakuri. Karena aksinya terhadap salah satu Yonko, Luffy mendapatkan kenaikan bounty yang sangat signifikan menjadi 1,5 miliar berry. Kenaikan bounty ini juga didukung karena Luffy diketahui secara publik merupakan pemimpin armada besar topi jerami. Oke, terakhir kita masuk ke arc Wano di mana Luffy berhasil mengalahkan salah satu Yonko Kaido dan berhasil
menyelamatkan negeri Wano dari cengkraman Beast Pirates dan Orochi. Karena kemenangan besar ini, Luffy diangkat menjadi Yonko untuk menggantikan Kaido. Dengan momen ini, bounty Luffy naik 2 kali lipat menjadi 3 miliar berry dan menjadi top 10 orang dengan bounty terbesar di One Piece. Selain itu, foto Luffy di poster buronannya juga diubah menjadi mode Gear 5 atau Nika. Oke, itu dia seluruh kisah atau cerita perjalanan bounty bajak laut topi jerami. Walaupun sederhana, jujur momen mereka mendapatkan bounty baru jadi salah satu momen yang paling gua tunggu sepanjang baca One Piece. Coba komen dong prediksi kalian tentang bounty bajak laut topi jerami setelah arc Egghead. Apakah menurut kalian mereka akan mendapatkan kenaikan atau justru pemerintah akan benar-benar menutupi insiden di Egghead? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kamu makin semangat bikin video.